Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga tadi yang jawab salam masuk surga. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadhana sahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahidul arabi wal azam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin pendengar setia Al-Hidayah dimanapun Anda berada, yang utama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita, yang mencurahkan kepada kita taufik, hidayah, inayah, juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu hingga kita tidak mampu menghitung dengan kalkulator maupun komputer buatan negara manapun di dunia ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW, kekasih Allah, manusia pilihan, manusia mulia. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sahbihi wasallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibillah. Hadirin pendengar setia Al-Hidayah rahimakumullah, bahwa nantinya bagi kita, bagi umat manusia, bagi hamba Allah yang soleh, yang senantiasa menyampaikan salawat cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka akan diberi syafaat, yaitu syafaatul uzmah. Jadi nanti di yaumil qiyamah tidak ada seorang nabi pun yang bisa memberikan syafaat. Ya, orang pada datang pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka angkat tangan. Karena yang direkomendasikan oleh Allah untuk memberikan syafaat hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Jadi semua nabi-nabi sudah menyampaikan doa pamungkas pada Allah, dan diijabah oleh Allah atas doa mereka. Contoh, Nabi Lut kepada umat yang durhaka di zamannya itu, ya, dihujanin batu atas permintaan Nabi Lut. Nabi Musa membela lautan, menenggelamkan Fir'aun, manusia sombong yang mengaku diri Tuhan, ditenggelamkan. Nabi Isa bisa bicara dengan orang mati dan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Itu udah diijabah oleh Allah atas doa-doa mereka. Namun kata Nabi, fata'azzala kullu nabiyyin bida'wati wa da'watu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa pamungkasku, aku simpan doaku untuk aku berikan syafaat kepada umatku di yaumil qiyamah nanti. Begitu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Bukan di saat hidupnya saja,
setelah udah mati nanti di alam akhirat nanti masih diberi syafaat kita. Begitu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini, bagi pecinta baginda Rasulullah SAW, bagi pecinta selawat Nabi, saya ingin menyampaikan tentang akhlak yang dibawa oleh beliau, yaitu akhlakul karimah. Sebenarnya spesifikasi Nabi sama dengan nabi-nabi lain, membawa agama tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang berhak, yang patut disembah hanya Allah. Tapi baginda Rasulullah SAW di samping membawa agama tauhid, beliau juga membawa akhlak, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, innama uhibtu uti bima kalimatun akhlak. Aku dibangkitkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, apa itu akhlak? Nah, akhlak menurut bahasa kampung saya lah ya, behavior etiquette, akhlak, kelakuan gitu. Kalau bahasa Jakarta di sana, lagu lu gitu ya, lagu lu perak gitu kan, lagu lu tengik ya, segala macam tuh. Itu lagu, bukan lagu soneta, sorry ya, kelakuan gitu. Nah kalau anak-anak muda ini bilang nih, kalau dicolek sama cowok apa cewek, kelakuan deh loh gitu ya. Jadi perilaku, tingkah laku itu tuh akhlak ya. Nah, akhlak ini secara orientasinya, akhlak itu ada 3. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak kepada alam dan hewan dan tumbuhan ya. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Ada akhlakul ammah ya, akhlak yang standar. Ada namanya akhlakul sayyah, akhlak yang buruk. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, menempati akhlak ini ada 3 tadi ya. Akhlak kepada Allah ya, secara orientasinya akhlak itu ada 3 ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tumbuhan ini. Lalu secara konotatif tadi adalah akhlak juga ada 3, yaitu akhlakul ammah, akhlak standar. Yang kedua adalah akhlakul sayyah, akhlak yang buruk. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, pertama kita akhlak, kita orientasikan kepada Allah dulu. Akhlak kepada Allah ini dengan akhlak standar ya, akhlak yang biasa, yaitu akhlakul ammah, akhlak yang standar. Misalnya gini, ada orang dikasih fasilitas oleh Allah nih, hidup mewah ya, rumah bagus ya, uang melimpah, pakaian indah, istri cantik memikat. Maka dia sholat ya, sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, puasa bulan Ramadan sebulan nggak pernah tinggal. Tapi standar, karena apa? Dia tidak pernah melakukan namanya sholat sunnah, dia tidak pernah melakukan puasa sunnah. Ini standar, ini akhlak kepada Allah nih ya, standar. Lalu yang kedua,
Akhlakul saya akhlak yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia udah dikasih kemewahan, ya. Jabatan tinggi, leher berdasi, bahu berbintang. Istri cantik memikat. Rumah bagus, mobil mewah, uang melimpah. Luar biasa dikasih oleh Allah. Tapi dia boro-boro. Dia sholat sunnah, boro-boro dia puasa sunnah. Yang wajib aja kagak dilakukan, tidak dilakukan sama dia. Malah dia durhaka kepada Allah. Ya, dia durhaka kepada Allah. Dia nggak mau akrab dengan Allah, nggak mau akrab dengan Rasulullah. Ya. Merasa dirinya itu ya serba karena ada dia berusaha, karena ada harta, jabatan, sebagainya itu. Ya kebetulan, dan juga saya mau usaha sendiri kok. Bukan oleh siapa-siapa. Ini akhlak yang buruk kepada Allah. Ngaku diri. Ya. Kalau bahasa suku saya itu paci weki. Ya. Ini. Lalu yang ketiga, ini akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya Nabi yang melakukannya. Ya. Nabi ini kita kan tahu itu Nabi kalau udah dosa yang telah lalu udah diampuni. Yang akan datang sudah tidak ada lagi dosa. Manusia suci, manusia mulia. Orang yang mateng tanpa dosa. Ya. Tapi namanya sholat itu bukan hanya sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Sholat witirnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat toba, sholat tasbih. Berbagai macam sholat tidak pernah ditinggal, padahal dihapus dosanya. Padahal manusia mulia udah maksum. Tidak ada lagi dosa. Ya. Sampai beliau zikir, sampai beliau sujud pada Allah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ditegur sama istrinya. Ya baginda Rasulullah, Anda kan udah terampuni dosanya. Anda kan kekasih Allah, manusia mulia, tanpa noda dan dosa. Lah kalau ibadah lo jangan gitu-gitu amat, kenapa? Nah, kalau orang Betawi bilang, kenapa bang? Nggak usah sampai begitu-gitu amat gitu ya. Kalau ibadah, apa kata baginda Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur, hai istriku? Justru aku bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepadaku. Aku selalu ingin bersamanya sedetik pun. Aku tidak mau beranjak darinya. Aku terus berkomunikasi. Terus berkomunikasi kepadanya. Justru aku diampuni dosa-dosaku. Justru aku diangkat jadi kekasihnya. Aku tidak mau meninggalkan sedetik pun, selalu ingin bersamanya. Itu baginda Rasulullah SAW. Udah diampuni dosa yang kayak gitu, istighfarnya ya Allah 100 kali satu hari istighfarnya. Sayyidul istighfar lagi. Bukan seperti istighfar kita ini, manusia biasa ini. Baru astagfirullahaladzim. Baru 2 kali 3 kali istighfar sehari. Itu pun kalau lagi kayak melihat setan gitu ya. Istighfarnya karena melihat sesuatu yang mengagetkan aja. Nabi itu makan empuknya setiap hari 100 kali. Sahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali satu hari, padahal dosanya udah diampuni, hidupnya tanpa noda dan dosa, maksum. Inilah akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Nah, sekarang kita orientasi kepada sesama manusia. Nah, akhlak kepada sesama manusia nih dengan akhlak standar misalnya. Akhlak kepada manusia misalnya gini, ada teman ya, tetangga kita ini kasih kita pisang goreng gitu ya. Kita balas dengan ubi goreng misalnya atau singkong goreng gitu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Ini akhlak masih standar, akhlak yang biasa, akhlakul amah ya, masih standar. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya masih mending, masih bagus, tapi masih dibilang standar. Ini lebih parah, ini akhlakul saya, akhlak yang buruk ya. Jadi akhlak yang buruk ini kepada sesama manusia ini, orang yang udah berbuat baik sama dia, melakukan yang terbaik buat dia, menolong dia, tapi dia membalas dengan kejahatan. Jadi kebaikan dibalas dengan kejahatan sama dia ya. Temannya beli kulkas, dia meriang ya. Temannya beli TV, dia yang darahnya naik ya. SMS dia. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah. Ini akhlak yang buruk pada sesama manusia. Diceritakan keburukan temannya ya. Tidak ada benarnya teman baiknya. Orang yang mau datang ke rumahnya aja udah divonis itu, mau datang pinjam uang, meminta-minta dan sebagainya. Pokoknya semua kebaikan orang dibalas dengan kejahatan ya. Menceritakan keburukan temannya. Di mana-mana dibawa ke sana sini, di mana dia tempat duduk, diceritakan keburukan orang lain. Aduh. Padahal Allah melarang keras kita. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah. Kesimpulan, Allah melarang kita untuk berprasangka, maksudnya itu karena prasangka itu adalah dosa, kata Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jangan kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Kemudian tajassasu, mengintip kesalahan orang lain. Ini kita nih kadang-kadang orang seperti itu mengintip kesalahan orang ya, seakan-akan dia yang benar, selalu saja ya, tidak senang melihat temannya berhasil ya. Dia senang melihat temannya gagal, melihat temannya susah, orang lain susah gitu ya. Dan wala yakta ba'dukum ba'dah, jadi mengguncing antara sesama, mengguncing orang. Dia nggak tahu dirinya banyak kekurangannya, orang lain dia tahu kelemahan ya, kekurangan orang lain, mengguncing orang. Karena kata Allah, barang siapa yang mengguncing antara sesama, dia itu seperti dia memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitulah. Dalam hal gibah ini ya, cerita orang lain ini, Nabi bersabda, iyyakum ba'dhan fa inna dhanna yajabul hadis. Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali kalian prasangka, karena prasangka itu seburuk-buruknya ucapan. Nah, ini yang ketiga adalah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu akhlakul karimah, akhlak mulia terhadap sesama manusia.
Jadi kebaikan, jadi keburukan di bawah kejahatan ya. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Coba gimana seperti itu? Ini luar biasa. Sering kita dengar cerita bahwa Nabi pernah dilempari oleh kotoran unta, pernah diludahi ya. Waktu beliau lagi pergi sholat, diludahi. Setiap sholat subuh diludahi. Potong cerita, yang ludah itu tiba-tiba nggak ada pada saat itu. Ditanya oleh Rasulullah pada orang sekitar ini, di mana yang langganan saya itu yang sering ludahi saya setiap subuh? Kok ini nggak ada? Lagi sakit Muhammad. Di mana rumahnya? No. Baginda Rasulullah hampirin. Itu yang ludahi tadi, yang berbuat jahat kepadanya tadi, itu ditengokin, jenguk. Dia lagi sakit, itu orang lagi sakit jenguk, dibawain roti, dibawain susu ya, didoain, bukan dihina, bukan diomelin, bukan dicaci, bukan dimarahi. Padahal tadi ya Allah, waktu di ludah itu beliau usap, senyum, lihat, itu aja nggak dihina, dihampirin baginda Rasulullah, bawain makanan. Nah kalau kita ini maaf aja, mampus loh bisa biar gitu kita. Kalau ada orang jahat sama kita terus dia bermasalah, nggak bakal ditolong oleh kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak begitu. Nah beliau sedang dakwah juga di suku Taif. Beliau dilemparin batu ya, berdarah mukanya, berdarah tangannya, ya Allah. Sampai baginda Rasulullah SAW itu menjaga darah ini dengan jubahnya, jangan sampai darahnya menetes, jangan sampai darahnya ini menetes di bumi. Kalau darah ini menetes, ya Allah, apa yang terjadi di bumi di waktu itu akan gersang untuk selama-lamanya. Dengan kejadian seperti itu, maka seakan alam ini bergetar, menangisi penderitaan itu, sampai penghulu malaikat, jenderalnya malaikat turun ke bumi, ketemu baginda Rasulullah SAW, ya, minta izin kepada baginda Rasulullah SAW bahwa ya Muhammad, biar saya sendiri ya Muhammad akan menjadi eskalatornya, aku akan sendiri menghukumnya. Minta kepada Allah Muhammad, minta agar diizinin aku yang hukum, aku yang menghimpit orang Taif ini. Sampai Jibril begitu minta dilibatkan persoalan ini. Jibril turun, tidak tega melihat keadaan baginda Rasulullah SAW. Angkat tangan Muhammad, minta kepada Allah biar aku menghimpit orang Taif ini, biar aku sendiri menjadi eskalatornya, aku sendiri yang hukumnya. Lihat, zaman Nabi Lut dihujanin batu, zaman Nabi Musa manusia durhaka di zaman ditenggelamkan di laut merah. Angkat tangan Muhammad, biar aku yang himpit orang Taif. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Jangan ya Jibril, dilarang oleh Nabi. Dengan harapan apa? Ya nggak bisa nanti Jibril seakan-akan nanti kalau kita nggak bisa sadarkan orang tua mereka, mungkin anaknya,
nanti yang bisa ikutin ajaran kita, syariat Islam kita. Nggak bisa anaknya, mungkin cucunya. Maka baginda Rasulullah SAW angkat tangan, Allahumma din qauli fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, mereka melakukan ini karena tidak mengerti. Coba, nggak bilang Nabi, ya Allah ampunilah mereka ini memang tolol, bego. Ya Allah, tidak begitu Nabi, tidak mengerti, dianggapnya begitu. Ini manusia mulia yang tiada tanding dan banding, yang pernah lahir di bumi Allah ini. Ya Allah, ya Allah, baginda Rasulullah SAW. Memang ada satu ayat menyatakan, wa jaza'u sayatin sayatun wa man afa wa salaha fajruhu 'ala Allah innahu yuhibbudz zalimin. Jadi perbuatan jahat, ya, pada perbuatan jahat boleh dibalas dengan perbuatan setimpal. Ya misalnya gini loh, ada orang bilang ke saya misalnya, Mufti, kucing lo, misalnya gitu. Saya jawab lagi, lo juga kucing, gitu. Jadi balasannya setimpal, ya, nggak boleh melebihi. Kalau ditampar sekali, ya tampar sekali lagi, boleh. Tapi kata Allah, faman afa waslaha fa ajruhu 'ala Allah. Apabila kamu memaafkan pada yang berbuat salah, pahalamu itu jauh lebih baik, jauh lebih besar. Nih, kalau kita kasih sedekah pada masjid 1 juta 1 hari, kasih anak yatim 1 juta 1 hari, itu pahalanya jauh lebih banyak pahala kita sedekah perasaan. Apa sedekah perasaan? Memaafkan pada yang bersalah. Tuh. Jadi jangan sering kita dengar maulid Nabi mengangkat masalah ini, tapi banyak kita nggak sadar juga. Kalau ditumpuk, timpukin lagi. Kalau diomelin bahkan lebih dibalas yang berlebihan pula, gitu ya. Ini akhlak baginda Rasulullah SAW kepada sesama manusia. Maka perlu kita contohi, kita teladani. Ya hanya berapa persen pun, ya walaupun 0,5%, walaupun 1%, kita bisa ikutin. Nggak sampai 100% nggak bisa ikutin akhlak Nabi, ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa ikut, ya, hanya berapa persen saja. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sesungguhnya itu telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, hai manusia, yang mengharapkan rahmat Allah. Hai manusia yang mengharap rahmat Allah. Ada di diri baginda Rasulullah SAW itu akhlak yang baik, suri teladan yang baik, contoh yang baik, ya. Tapi kita ini kadang-kadang lupa diri, ya. Nanti ada baginda Rasulullah yang berikan syafaat, enggak gitu. Jadi cinta Nabi itu bukan selawat cintanya doang. Atas perintahnya kita ikutin, ya. Atas larangan kita jauhi. Itu baru cinta Nabi sesungguhnya. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, umat satu agama, yaitu agama Islam yang mulia ini, ya, menjadi umat baginda Rasulullah SAW, mari kita patuhi, taati apa yang diperintahkannya, ya.
Jadi sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fahujuhu wa ma lahatum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Gitu aja, gampang kan? Tapi tidak semudah itu. Kita manusia biasa, manusia yang dhaif, ya, selalu punya kesalahan dan dosa. Maka perlu, kenapa sih orang-orang ya dengar ceramah itu aja, ceramah ya nasihatin itu aja. Nah, penceramah aja bisa lupa, apalagi pendengarnya. Nah, makanya perlu diingatin terus. Jangan sosok pintar, sosok menghina ulama, mengkriminasi ulama, mengkriminasi para dai-dai. Nah, kalau kau udah begitu, sama aja kamu itu udah memusuhi para ulama, memusuhi para wali-wali Allah. Karena mereka itu ambiya. Jadi mereka itu adalah penerusnya Nabi. Nah, kalau kau menghina mereka sama dengan menghina Nabi. Kalau udah berani menghina Nabi, itu musuhnya Allah. Kalau musuhnya Allah, dunia dan akhirat, kamu akan wala'anatullah alaihim. Ingat itu. Selanjutnya, kita orientasi kepada akhlak kepada alam dan tumbuhan, ada hewan dan tumbuhan. Nih, kalau Nabi itu ya, kalau Nabi nih pipisnya aja itu dia lihat lubang, udah lihat lubang itu disiram lagi. Apa alasannya? Takutnya di lubang itu ada kalajengking, kecoa, atau binatang lain ya, binatang kecil itu yang nginap di situ. Nah, disiram dulu supaya keluar. Padahal ini kalau pipisnya Nabi, maaf ya, mungkin bila segitu subur kali ya, akan menjadi makmur hidup negeri itu kalau dikencingin Nabi. Tapi itulah akhlak yang dicontohkan Nabi ini. Ya, makanya nggak boleh kita kencing di lubang yang takut ada makhluk, disiram dulu. Yang kedua, jangan kencing di pohon yang sedang berbuah. Ya, itu nggak boleh. Ini satu lagi tips ya. Jadi kalau mau kencing jangan maksud saya itu disiram dulu kencingnya. Supaya apa? Supaya kencing kita nggak nyerap kepada tanah kering atau tembok yang kering itu. Nah, setelah disiram baru kita kencing. Tadi yang nyerap duluan itu adalah air tadi. Begitu kita kencing, air kencing kita nggak nyerap. Begitu kita siram, baunya hilang. Itu maksudnya. Ini kadang-kadang kita lebih-lebih di masjid ya. Di masjid main ini tanpa disiram, main pipis aja sembarangan, baunya kemana-mana. Padahal itu tempat suci. Ya. Ini akhlak Nabi seperti itu. Beliau pernah diceritakan bagaimana seekor kucing peliharaannya itu tidur di atas sorbannya. Beliau nggak bangunin kucing, digunting itu sorban. Ya, saking akhlaknya Nabi kepada binatang ini. Digunting itu sorban, lalu baru pergi sholat. Saking nggak mau mengganggu kucing lagi tidur. Nah, kalau kita ini nggak, ya sapu lidi tata. Kasihan tuh kucing, terbirit-birit larinya. Nah, pertanyaan, apa Nabi punya jubah cuma satu ya? Yang enggak ada. Ya, punya sajadah cuma satu, enggak juga. Artinya apa? Ini buat contoh bagi kita, bagaimana kita menyayangi binatang, hewan dan tumbuhan ya. Nabi ya Allah pernah dibeolin sama orang tikarnya, dicuci sama beliau.
Nah orang yang beol itu lagi kurang ajar, datang pagi-pagi lihatin Nabi lagi nyuci. Begitu Nabi angkat kepala melihat dia, apa kata Nabi? Maafkan saya ya. Kamu nginap semalam di rumah saya. Iya. Padahal dalam hati orang tadi, rasain lo gue udah berakin itu, bahasa kasar gitu. Udah berakin tikarnya gitu. Begitu kurang ajar orang di zaman itu. Nabi enggak gitu. Nabi cuci tikar itu. Lalu begitu beliau angkat muka tadi, lihat oh kamu yang tadi ya yang nginap di rumah saya semalam. Iya, maafkan saya, kata Nabi, saya nggak perhatikan kamu, saya nggak siapin obat kamu hingga kamu berak di tikar saya. Itu Nabi itu, coba masih menganggap salah aja, dirinya disalahin baginda Nabi, saking cintanya pada umat, pada orang lain. Itu ini contoh, ini kayak pohon ini ya. Nih, pohon ini jangan salah, banyak pohon sebelah kiri yang kita lihat ini pohon-pohon ini makhluk hidup, ini pohon ya, maka nggak boleh sembarangan pada pohon-pohon ini. Juga ada pohon laki, pohon perempuan, bahkan punya gender, bisa kawin dia gitu ya. Ada pohon laki, pohon perempuan. Menurut Tafsir Al-Munir bahwa pohon ini dikawinkan oleh angin dan kumbang gitu. Ya sepertinya Allah juga udah menyampaikan 1400 tahun yang silam, farsalah fiha. Jadi aku utus angin untuk mengkawinkan ya. Jadi kalau ada angin ribut ya, ibu-ibu jangan ikut ribut ya, itu pohon pada lagi kawin itu ya, saking serunya itu pohon lagi kawin, saking serunya sampai rubuh-rubuh itu pohon ya mungkin pohonnya juga mungkin udah rapuh kali ya, udah tua, wajar lah rubuh. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak udah merasa tua, suaminya udah merasa tua, jangan suruh kawin dulu bu, nanti rubuh seperti pohon ya. Lalu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi halakal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi ya. Maha suci Allah menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan, menciptakan makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan. Jadi pohon pun itu ada berpasang-pasangan ya, ada pohon laki, pohon perempuan gitu. Makanya jangan sembarang laki-laki, jangan sembarang naikin pohon, itu pohon perempuan, ntar gak betah di atas, gak mau turun lagi gitu ya. Jadi ini akhlak yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, akhlak mulia. Jadi di samping Nabi tadi membawa agama tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, sama dengan spesifikasinya sama dengan nabi-nabi lain. Tapi baginda Rasulullah SAW di samping membawa agama, maksud saya di samping membawa agama tauhid, juga beliau membawa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kurang lebih mohon maaf, segala kekurangan hilafan saya Muftin bin Bahnan bin Ahmad bin Hasan mohon dimaafkan yang setinggi-tingginya, karena kesalahan, kekurangan, khilafan itu adalah semata-mata kebodohan saya, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.